Kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mr. Mas akan nyeritain film zombie lagi nih. Film zombie ini dikatakan sebagai film zombie paling bagus. Maka dari itu langsung gas kita tonton. Film yang dirilis di tahun 2013 dengan judul World War Z ini sangat populer di kalangan para penyuka film zombie. Film ini dibintangi oleh bapak ganteng bernama Brad Pitt dan beberapa pemain lainnya. Tunggu apalagi, langsung saja kita bahas filmnya. Film diawali dengan suasana suatu pagi yang cerah di Philadelphia. Sebuah keluarga yang harmonis menyambut pagi hari dengan kebahagiaan, canda dan tawa. Seperti biasa, sang ayah yang bernama Gary sedang membuatkan sarapan untuk kedua putrinya yang bernama Rachel dan Connie, serta istrinya yang bernama Karin. Setelah selesai sarapan, mereka pun berencana pergi ke suatu tempat. Namun di perjalanan mereka terjebak kemacetan yang sangat panjang. Entah mengapa pagi itu di Philadelphia tampak jalanan dipenuhi oleh banyak sekali kendaraan. Gary pun mencoba menyalakan radio dan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah melacak wabah jenis baru yang awalnya hanya terjadi di Taiwan. Kini sudah menyebar ke lebih dari 12 negara. Lalu ada motor polisi yang lewat dan mendobrak kaca spion mobil Gary hingga pecah. Gary mencoba keluar dan tiba-tiba ada sebuah ledakan di depan sana. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba melihat hal itu, Gary pun langsung membawa mobilnya keluar dari tempat itu. Namun saat ia lengah, mereka tertabrak oleh beberapa mobil lainnya. Mereka pun terpaksa keluar dari mobil dan memutuskan untuk segera keluar dari kota itu. Karena sepertinya seluruh kota sudah mulai tidak terkendali lagi. Beberapa di antara orang-orang yang berlarian itu mulai bertingkah aneh sekali dan menyerang orang-orang lainnya. Seperti mas-mas yang satu ini. Ia digigit oleh orang itu dan dalam waktu 12 detik mas itu pun berubah menjadi makhluk mengerikan atau biasa disebut sebagai zombie. Melihat hal itu, Gary dan keluarganya langsung membawa kabur mobil RV yang terparkir di sana. Di tengah perjalanan tiba-tiba Rachel mulai mengalami sesak nafas. Ia memiliki penyakit asma dan sayangnya tas milik Karen yang berisi inhaler tertinggal di dalam mobil. Lalu Gary mendapat telepon dari temannya yaitu Derry, salah satu orang penting dari Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh kota New York telah terinfeksi oleh virus zombie tersebut. Lalu ia berjanji akan mengirim helikopter untuk menjemput Gary di keesokan harinya. Dan mereka pun kembali meneruskan perjalanan mencari apotek terdekat. Ketika hari sudah mulai gelap, mereka sampai di sebuah supermarket dan mereka pun segera masuk ke sana mencari obat untuk Rachel dan beberapa suplai makanan. Setelah mendapatkan obatnya, mereka mendengar suara teriakan Connie dan ada dua orang yang mencoba merampok Karin. Gary pun segera menghampirinya, namun orang itu justru menembakkan pistolnya ke arah Gary. Dengan keahlian bidiknya, Gary berhasil menembak orang itu dan mereka pun segera pergi dari sana. Tapi sayangnya mobil mereka diambil oleh seseorang sehingga mereka terpaksa berjalan kaki mencari sebuah bangunan yang tinggi. Saat di perjalanan tiba-tiba para zombie mulai berdatangan, sehingga mereka memutuskan untuk memasuki salah satu gedung itu. Di dalam apartemen mereka bertemu dengan keluarga yang bersembunyi di dalam salah satu kamar. Tanpa basa-basi mereka pun segera masuk ke dalam sana. Anak ini bernama Tommy. Kedua orang tuanya tak bisa menggunakan bahasa Inggris, sehingga ialah yang harus menerjemahkan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya untuk berkomunikasi dengan Gary dan yang lainnya. Saat Gary menyalakan radio, ada sebuah peringatan dari pemerintah bahwa saat ini virus zombie itu telah menyebar ke seluruh dunia. Setelah istirahat selama beberapa jam, Gary mengajak keluarga Tommy itu untuk pergi dari sana. Tapi sayangnya mereka menolak untuk pergi dari tempat itu. Gary pun mempersiapkan dirinya dengan menggunakan sebuah buku sebagai pelindung dari gigitan zombie, dan merekatkan sebuah pisau ke senjatanya. Lalu mereka berempat bergegas pergi menuju atap gedung untuk menunggu helikopter yang telah dijanjikan oleh Derry. Sesaat setelah Gary pergi, tiba-tiba sementara itu saat Gary dan keluarganya hendak menaiki tangga darurat, tiba-tiba saja mendengar keributan, para zombie pun mulai menghampiri mereka. Mereka terus berlari hingga akhirnya Gary menyuruh Karen dan anak-anaknya pergi terlebih dahulu.
Sementara ia menahan beberapa zombie yang ada di sana. Saat Gary mulai kesusahan menahan zombie itu, tiba-tiba Tommy datang dan membantu Gary. Mengetahui ada darah yang masuk ke mulutnya, Gary pun langsung memuntahkannya. Lalu mereka berdua segera pergi menyusul Karen. Dan Gary berlari ke tepi gedung sambil menghitung selama 12 detik karena takut ia akan berubah menjadi zombie. Untungnya ia tak berubah menjadi zombie karena sebelumnya ia telah memuntahkannya. Saat helikopternya datang, Gary menyuruh semuanya untuk bersiap-siap naik ke helikopter dan ia pun menahan pintu tersebut. Setelah itu Gary berlari menuju ke helikopter, dan para tentara membantu menembaki zombie-zombie itu. Saat semuanya sudah naik, mereka pun segera pergi dari gedung itu sambil menembaki beberapa zombie yang meloncat ke arah helikopter. Lalu mereka semua pergi menuju ke tempat aman yang dibangun oleh para militer di sebuah kapal induk yang ada di tengah lautan. Di sana mereka akhirnya bertemu dengan Derry yang telah menunggu kedatangan Gary. Gary membawa mereka ke sebuah kamar yang bisa mereka gunakan untuk tidur. Lalu Derry menunjukkan pada Gary bahwa ada seorang dokter ahli virus lulusan Harvard bernama Dr. Fazbear. Mereka hendak mengirim Dr. Fazbear menuju Korea Selatan untuk mencari petunjuk di sebuah memori misterius yang bertuliskan kata zombie di memori itu. Mereka berharap dengan mengetahui jenis virus itu mereka bisa menciptakan vaksin untuk mencegah kepunahan umat manusia. Lalu Komandan Pasukan Angkatan Laut datang dan meminta Gary untuk menemani Dr. Fazbear. Karena dulunya Gary adalah seorang penyidik yang sangat ahli ketika ia masih bekerja di PBB. Gary sempat menolaknya, namun karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia, akhirnya ia pun setuju dengan rencana itu. Gary pun berpamitan pada Karen dan ia menyuruh Tommy untuk menjaga kedua anaknya. Setelah itu Gary dan Dr. Fazbear beserta beberapa anggota militer pergi menggunakan sebuah pesawat. Ketika malam tiba, mereka akhirnya sampai di Korea Selatan dan saat mereka turun tiba-tiba, hal itu membuat Fazbear panik dan terpeleset sehingga ia tak sengaja menembak dirinya sendiri. Para tentara yang ada di camp itu datang dan membawa mereka semua masuk ke dalam camp. Captain Speak, pimpinan dari para tentara itu, mengatakan bahwa tembakan senjata api tak bisa membunuh zombie itu, kecuali mereka menembak tepat di kepalanya. Lalu Gary menjelaskan alasan kedatangan mereka di sana. Dan Speak membawa Gary menuju ke sebuah tempat yang merupakan awal dari penyebaran virus zombie di Korea Selatan. Saat itu seorang dokter sedang memeriksa seorang tentara yang diikat karena menyerang dan hendak menggigit para warga. Tiba-tiba, dan semua terjadi begitu cepat hingga akhirnya virus itu menyebar ke seluruh negara. Lalu Gary bertemu dengan seorang mantan intelijen yang ditahan karena telah menjual senjata ilegal ke Korea Utara. Ia mengatakan bahwa Israel selamat karena mereka telah membangun dinding di Yerusalem. Dan pembangunan itu rampung tepat sebelum virus menyebar. Orang itu pun mengatakan bahwa Gary harus menemui seseorang di Yerusalem bernama Jürgen Wambroun untuk mencari tahu asal mula dari virus tersebut. Gary pun memutuskan pergi ke Yerusalem, dan mereka bersiap-siap kembali ke pesawat menggunakan sepeda ontel agar tidak menimbulkan suara. Karena para zombie ini sangat tertarik terhadap suara. Namun ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Karen menelepon dan membuat HP milik Gary berbunyi. Sehingga para zombie pun mendengarnya. Mereka segera mengayuh sepeda sekencang-kencangnya karena para zombie itu mulai mengejar mereka. Lalu Speak datang membawa truk berisi bahan bakar pesawat dan membuka jalan mereka dengan cara menabrak para zombie. Lalu ia memasang selang bahan bakar ke pesawat itu. Gary sempat diserang oleh salah satu zombie, namun ia berhasil diselamatkan oleh Kapten Speak. Sayangnya Speak tak teliti bahwa ada zombie yang menggigit kakinya, sehingga ia pun memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Saat mereka hendak lepas landas, selang bahan bakarnya masih tertancap sehingga Om ini pun harus merelakan diri untuk melepas selang bahan bakarnya. Tanpa berlama-lama mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Saat hari mulai terang, Gary menelpon Karen dan mengatakan bahwa ia harus pergi ke Israel.
Tiba-tiba terlihat sebuah ledakan bom nuklir dan teleponnya pun langsung terputus karena sinyalnya terganggu oleh gelombang dari bom nuklir itu. Setibanya di Yerusalem, Gary dikawal oleh sekelompok tentara dan mereka langsung menuju ke tempat Jorgen. Di sana Jorgen mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah mencegat pesan rahasia dari India yang mengatakan bahwa India saat itu sedang melawan para mayat hidup yang mereka sebut sebagai raksasa atau bernama zombie. Mereka pun membahas banyak hal. Namun sayangnya Gary masih belum bisa mendapatkan informasi tentang pasien pertama dari virus tersebut. Tak lama setelah itu orang-orang yang ada di sana mulai menyanyikan sebuah lagu yang mana hal itu justru membuat para zombie menjadi semakin ganas. Dan zombie berhasil memanjat dinding itu. Para tentara mencoba menghentikan para zombie. Namun sepertinya hal itu sudah terlambat. Karena tak butuh waktu lama hampir seluruh orang yang ada di sana mulai berubah menjadi zombie. Sementara itu Gary dikawal oleh sekelompok tentara sedang dalam perjalanan menuju ke tempat penjemputan helikopter. Tapi tampaknya perjalanan mereka tak begitu lancar karena para zombie mulai berdatangan bagaikan reruntuhan bangunan. Mereka pun masuk ke sebuah rumah dan melawan para zombie di sana. Lalu Gary melihat ada seorang anak dan entah mengapa ia tak digigit oleh para zombie yang melewatinya. Ketika mereka berhasil meledakkan para zombie itu, tiba-tiba ada salah satu zombie yang menggigit tangan tentara yang bernama Segen ini. Dengan spontan Gary memotong tangannya dan sepertinya hal itu berhasil mencegah Segen berubah menjadi zombie. Saat helikopter datang mereka segera menuju ke sana, tapi tiba-tiba ada banyak zombie yang datang dan menggapai helikopter itu. Hingga akhirnya helikopter itu pun terjatuh dan meledak. Tak lama setelah itu Gary dan lainnya berhasil mencapai landasan pesawat, namun sayangnya pesawat Gary telah lepas landas. Karena mengira Gary tak mungkin selamat dari kekacauan itu. Lalu ada sebuah pesawat lain yang hendak lepas landas dan mereka pun menghentikan pesawat itu. Mereka berdua berhasil naik pesawat, tapi entah mengapa pilot pesawat itu malah membuang senjata milik Segen. Mereka pun segera lepas landas dan tampaknya itu adalah pesawat terakhir yang berhasil keluar dari kota itu. Saat di dalam pesawat, Gary mencoba membersihkan luka Segen dan mengganti perbannya. Saat itulah ia teringat pada perkataan Dr. Fastback dan ia menyadari bahwa kelemahan dari virus itu adalah virus itu sendiri. Maksudnya adalah para zombie itu tidak akan menggigit orang-orang yang sudah mengidap penyakit mematikan. Gary pun meminta Derry untuk mencarikan lokasi fasilitas penelitian medis terdekat. Lalu ia memberikan teleponnya ke pilot. Dan mereka pun mengarahkan pesawat ke tempat itu. Saat Bamba ini membuka toilet, tiba-tiba saja ada zombie yang langsung menyerangnya. Tak butuh waktu lama, hampir seisi pesawat itu berubah menjadi zombie. Melihat kondisi yang semakin kacau, akhirnya Gary melemparkan sebuah granat. Sehingga ledakan itu menyebabkan dinding pesawatnya jebol. Gary dan Segen pun langsung mengencangkan sabuk pengamannya. Sementara para zombie terlempar keluar, menyebabkan mesin pesawatnya rusak dan pesawat itu pun jatuh ke tanah. Ketika Gary sadar ia masih tersangkut di kursi. Tapi Segen sudah menghilang entah kemana. Ternyata ada sebuah besi tertancap di perut Gary dan dengan hati-hati ia pun menjatuhkan diri ke tanah. Tampaknya Segen selamat dari kejadian itu dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke sebuah kota. Di mana di kota itu terdapat sebuah fasilitas medis milik Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Di sisi lain Derry mengatakan pada Karen bahwa pesawat yang ditumpangi Gary terjatuh. Namun mereka masih menaruh harapan bahwa Gary berhasil selamat dari kejadian itu. Karena kapal itu mulai penuh dengan para pengungsi. Akhirnya Karen, Tommy dan dua anaknya dipindahkan ke sebuah pulau yang aman dari para zombie. Sementara itu Gary akhirnya sadar setelah tertidur selama 3 hari. Beberapa dokter di sana tampaknya curiga terhadap Gary. Lalu Gary pun menyuruh dokter ini, sebut saja Ahmad, untuk menelepon Derry. Dan Derry menjelaskan semuanya pada si Ahmad. Setelah mereka percaya pada Gary, ia meminta mereka untuk mencarikan sebuah virus atau bakteri yang paling mematikan beserta vaksinnya. Gary mengatakan bahwa ia akan menggunakan virus itu untuk melawan para zombie. Para dokter itu awalnya tak percaya karena zombie adalah mayat hidup yang tak bisa terinfeksi oleh virus lain. Tapi akhirnya mereka percaya ketika Gary mengatakan bahwa virus itu digunakan untuk berkamuflase. Sehingga mereka bisa menghindari serangan para zombie itu.
Sayangnya seluruh virus itu disimpan di sebuah ruangan yang tempatnya berada di sisi lain dari bangunan yang mereka tempati saat ini. Dan terdapat banyak sekali zombie di tempat itu. Mendengar hal itu, Gary mempersiapkan diri dan memutuskan untuk pergi mengambil virus tersebut. Segen dan Ahmad pun langsung membantu Gary. Lalu mereka pergi bersama menuju ke tempat itu. Perlahan namun pasti, mereka bertiga melewati para zombie yang ada di sana. Hingga akhirnya Ahmad tak sengaja membuka pintu dan suaranya membuat para zombie yang ada di sana mulai aktif lagi. Dengan terpaksa akhirnya Gary merelakan kapaknya untuk mengganjal pintu tersebut. Ketika mereka sudah dekat dengan tempat virus itu, tiba-tiba ada zombie yang sedang diam di sana. Sayangnya Ahmad yang sedang panik tak sengaja membenturkan linggisnya, sehingga para zombie yang ada di sana mulai mengejar mereka. Gary pun menyuruh Segen dan Ahmad untuk kembali. Sementara ia memancing para zombie menuju ke arah lain. Lalu Gary menuju ke sebuah ruangan dan berhasil mengalahkan zombie yang mengejarnya. Namun tiba-tiba ada zombie lain yang berlari menuju ke arahnya. Ia berhasil memukul zombie itu dan menginjak kepalanya sampai moncrot. Di sisi lain Segen dan Ahmad berlari menghindari para zombie. Hingga akhirnya mereka berhasil kembali dan menyegel pintu itu. Lalu Gary yang saat ini berada di tempat virus mendapat telepon dari dokter cantik ini. Dan ia mengatakan angka sandi untuk membuka pintu ruangan tersebut. Setelah Gary memasuki ruangan itu, ia mengambil semua botol yang ada di sana. Karena ia tak tahu mana virus dan bakteri yang ia butuhkan. Saat ia hendak kembali, tiba-tiba ada salah satu zombie yang menunggunya di luar. Gary pun menuliskan sebuah pesan yang mengatakan bahwa ia mencintai keluarganya. Dan ia pun menyuntikkan salah satu virus itu ke tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat, Gary mencoba membuka pintu itu dan tampaknya rencana mereka berjalan dengan sangat sempurna. Ia pun membuat kegaduhan lalu berjalan dengan santai melewati para zombie itu. Setelah ia disuntik vaksin, Gary akhirnya kembali menemui keluarganya. Pada akhirnya umat manusia menggunakan virus yang sudah dimodifikasi untuk berkamuflase dan bersembunyi dari para zombie. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan kamuflase untuk membasmi seluruh zombie dan cerita pun tamat. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.